Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Dikenal dengan memiliki wujud fisik yang bertubuh kecil, namun di balik kekurangannya tersebut, siapa sangka bahwa Plankton merupakan salah satu karakter jenius yang ada di dalam kartun SpongeBob loh guys. Ya, menurut sebuah sumber di internet, IQ kecerdasan Plankton diperkirakan mencapai angka 120 dengan predikat superior atau di atas rata-rata. Namun sayangnya, meskipun Plankton memiliki kecerdasan yang sangat jenius, akan tetapi hal tersebut tidak ia manfaatkan untuk kebaikan. Dalam arti, kecerdasan yang Plankton miliki justru ia gunakan untuk mencelakakan keselamatan orang lain dengan menciptakan eksperimen berupa teknologi robot, mesin, alat, kendaraan mematikan, bahkan sampai dengan bahan kimia. Penasaran dengan apa saja teknologi eksperimen jahat yang pernah Plankton buat dan apa alasan dibalik Plankton membuat setiap teknologi eksperimen jahatnya tersebut? Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah 5 teknologi hasil eksperimen buatan Plankton yang digunakan untuk kejahatan. 5. Robot. Hampir di setiap kemunculannya dalam kartun ini, seringkali kehadiran dari Plankton ditandai dengan adanya teknologi robot canggih yang ia gunakan untuk melakukan kejahatan. Tidak diketahui bagaimana proses Plankton membuat beberapa teknologi robot jahatnya tersebut, namun sudah pasti bahwa teknologi dari robot jahat Plankton ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori untuk mencuri resep Krabby Patty dan meneror warga Bikini Bottom, serta kategori untuk melakukan duplikat berupa imitasi dari salah satu karakter. Namun tetap saja, beberapa robot ini diciptakan oleh Plankton dengan masing-masing tujuan yang berbeda. Ya contohnya saja, untuk kategori mencuri resep Krabby Patty dan menakuti warga Bikini Bottom, ada robot bernama Chambot yang muncul dalam episode Enemy in Law. Robot ini berupa robot raksasa yang digunakan oleh Plankton untuk menculik ibunya Tuan Crab lalu mengajaknya berkencan. Serta ada robot Kasina yang muncul dalam episode Married to Money. Robot ini berupa robot uang cantik yang digunakan oleh Plankton untuk menjebak Tuan Crab dengan cara menikahinya dan merayu Tuan Crab untuk memberitahukan resep Krabby Patty-nya tersebut kepada robot ini. Lalu ada juga robot game show host yang muncul dalam episode Imitation Crab. Robot ini berupa robot pemandu acara yang digunakan oleh Plankton untuk berpura-pura membeli Krabby Patty di Krusty Krab. Terus juga ada Robotic Horse yang muncul dalam episode Plankton Retire. Robot ini berupa robot kuda besi yang digunakan oleh Plankton untuk mengalihkan perhatian Tuan Crab ketika ia sedang mencuri formula resep Krabby Patty di Krusty Krab. Berikutnya, ada Plankton Death Robot yang muncul dalam episode Egg and Urchin. Robot ini berupa robot replika Plankton yang digunakan oleh Plankton untuk menangkap hewan bulu babi di Krusty Krab lalu berujung dengan kehancuran seisi restoran tersebut. Selanjutnya, ada Plankton Robot yang muncul dalam episode Plankton Army. Robot ini berupa robot berukuran sedang yang digunakan oleh Plankton untuk membantu mengantarkannya masuk ke dalam Krusty Krab. Lalu terakhir, ada robot T119 Compumatic Noxious Enterprise Command Module yang muncul dalam episode Computer Overload. Beberapa robot ini berupa robot pemanggang roti, galon air, dan hair dryer yang digunakan oleh Plankton untuk menghancurkan Krusty Krab. Namun sialnya, beberapa robot itu malah hancur duluan ketika sedang berjalan menuju Krusty Krab. Nah, barusan itu adalah kategori robot yang digunakan oleh Plankton untuk mencuri Krabby Patty dan menakuti warga Bikini Bottom ya guys. Selanjutnya ada kategori robot yang digunakan oleh Plankton untuk membuat duplikat berupa imitasi dari salah satu karakter yang ada pada kartun ini. Contohnya saja, seperti robot Krabs yang muncul dalam episode Imitation Crab. Robot ini berupa robot imitasi Tuan Crab yang digunakan oleh Plankton untuk mengelabui SpongeBob agar menyerahkan resep Krabby Patty milik Tuan Crab kepadanya. Lalu ada robot SpongeBob yang muncul dalam episode Welcome to the Chum Bucket. Robot ini berupa robot imitasi SpongeBob yang digunakan oleh Plankton untuk membuat duplikat dari tubuhnya SpongeBob agar bisa memasak Krabby Patty. Dan terakhir, ada robot bernama Toy Bob yang muncul dalam episode It's a SpongeBob Christmas. Robot ini berupa robot imitasi SpongeBob dengan material plat besi berwarna silver yang digunakan oleh Plankton untuk menghancurkan kota Bikini Bottom di malam perayaan Natal.
Well, sepertinya masih banyak lagi ya guys robot jahat buatan Plankton lainnya yang nggak bisa admin masukkan pada part ini. Ya karena beberapa robot jahat yang sudah admin sebutkan sebelumnya hanyalah robot yang muncul dalam serial kartun SpongeBob saja. Dan tidak termasuk kemunculan robot lainnya yang muncul dalam film, komik maupun pada video gamenya. Mungkin nanti deh ya. Kayaknya penjelasan tentang robot jahat buatan Plankton lainnya ini bakalan admin buat pada video yang berbeda untuk next konten nanti. 4. Mesin. Sebagai media pendukung dalam membantunya melakukan kejahatan, keberadaan dari adanya sebuah mesin canggih buatannya Plankton ini memiliki kegunaan serta fitur yang selalu berbeda di setiap episodenya. Namun balik lagi, tujuan sebenarnya Plankton menggunakan beberapa mesin tersebut lagi-lagi hanyalah untuk kejahatan saja, dan bahkan Plankton juga seringkali melakukan berbagai eksperimen gila terhadap mesin buatannya ini. Ya contohnya saja seperti mesin bernama Color Nullifier yang muncul dalam short clip episode berjudul Color Nullifier. Mesin ini berupa mesin berukuran seperti layaknya meriam yang digunakan oleh Plankton untuk mengisap salah satu warna dari objek tertentu lalu memancarkan warna tersebut ke beberapa objek lainnya. Serta ada juga mesin bernama Duplomaker yang muncul dalam episode berjudul Plankton Intern. Mesin ini berupa mesin berbentuk ruangan transparan berwarna hijau yang digunakan untuk menggandakan Patrick menjadi sekumpulan klon. Terus ada juga mesin bernama Ghost Extracting Machine yang muncul dalam episode berjudul The Ghost of Plankton. Mesin ini berupa mesin berbentuk seperti kepala tengkorak yang digunakan oleh Plankton untuk berubah menjadi sesosok hantu, yaitu dengan cara memisahkan arwah pada jiwanya ini untuk keluar dari dalam tubuhnya dengan cara memerasnya. Hampir mirip dengan kinerja dari mesin Ghost Extracting Machine, fungsi dari mesin penemuan baru Plankton pada episode Perfect Chemistry yang tidak disebutkan namanya ini pun memiliki kesamaan yang serupa, yang dimana mesin tersebut digunakan oleh Plankton untuk mengkonversikan tubuhnya menjadi sebuah molekul gas yang mirip seperti layaknya hantu. Selanjutnya ada juga mesin bernama Molecule Analyzer yang muncul dalam episode Plankton Gets the Boots. Mesin ini berupa mesin pendeteksi molekul senyawa yang digunakan oleh Plankton untuk menganalisa formula resep Krabby Patty. Namun sayangnya, malah justru ia sendirilah yang tidak sengaja masuk ke dalam mesin buatannya ini, kemudian molekul senyawa yang ada di dalam tubuhnya pun ikut dianalisa. Lalu ada juga mesin bernama Sonic Cannon yang muncul dalam episode Move It or Lose It. Mesin ini lebih tepatnya adalah sebuah senjata pistol penembak laser yang digunakan oleh Plankton untuk menghancurkan Krusty Krab. Dan terakhir, ada juga mesin bernama Transmogrifer yang muncul dalam episode The Algae Always Greener. Mesin ini berupa perangkat yang disambungkan melalui komputer yang digunakan oleh Plankton untuk menukarkan nasib beserta kehidupannya dengan Tuan Crab. Sepertinya hanya itu aja ya guys, teknologi mesin canggih yang digunakan oleh Plankton untuk melancarkan aksi jahatnya. Jika mungkin ada yang kurang mengenai mesin canggih buatannya Plankton ini, boleh ditambahkan di kolom komentar saja ya guys. 3. Alat. Tampil seperti layaknya seorang penjahat profesional, rasanya kurang lengkap bila Plankton hanya mengandalkan tubuhnya yang kecil saja dalam melakukan aksi jahatnya. Maka dari itu, dilatar belakangi dengan kecerdasan otak yang ia miliki, Plankton pun selalu menggunakan beberapa perangkat elektronik sebagai alat bantu yang ia pakai dalam setiap rencana jahatnya. Nah, perangkat elektronik ini bisa dikategorikan sebagai gadget maupun alat canggih yang selalu digunakan oleh Plankton ya guys. Ya contohnya saja seperti alat bernama Plankton Mind Control Device yang muncul dalam episode berjudul Plankton. Alat ini berupa perangkat transmisi tuas yang digunakan oleh Plankton untuk mengendalikan otak SpongeBob agar menyerahkan Krabby Patty dari Krusty Krab untuk dianalisa oleh Karen di Chum Bucket. Lalu ada juga alat bernama Chum Bucket Helmet yang muncul dalam film The SpongeBob SquarePants Movie. Alat ini berupa perangkat ember yang dilengkapi dengan antena pemancar sinyal yang digunakan oleh Plankton untuk mengendalikan seluruh warga Bikini Bottom yang memakai ember tersebut agar menuruti segala perintahnya. Selanjutnya, ada juga alat bernama Electric Eye yang muncul dalam episode berjudul Bottle Burglass. Alat ini berupa perangkat keamanan berbentuk bola mata yang digunakan oleh Plankton untuk mengawasi serta mengusir penyusup yang memasuki Chum Bucket. Berikutnya ada juga alat bernama Mechanical Bioarm yang muncul dalam episode berjudul Best Frenemies. Alat ini berupa perangkat tangan besi yang dilengkapi tombol yang digunakan oleh Plankton untuk membuka pintu dari restoran Kelp Shack.
Terus ada juga alat bernama Mind Connector yang muncul dalam episode The Inside Job. Alat ini berupa perangkat vakum penyedot WC yang digunakan oleh Plankton untuk mengendalikan pikiran SpongeBob dengan masuk ke dalam otaknya. Dan terakhir, ada juga alat bernama Majestic Sizzle Master yang muncul dalam episode berjudul Evil Spatula. Alat ini berupa perangkat spatula elektronik yang digunakan oleh Plankton untuk menjebak SpongeBob, namun akhirnya Plankton pun malah terperangkap oleh jebakannya sendiri karena SpongeBob yang cerdik pun telah mengantisipasi upaya licik Plankton tersebut yang ingin memanfaatkannya. Well, sudah dapat dipastikan ya guys bahwa setiap alat buatannya Plankton itu fungsinya memang canggih-canggih semua. Namun sayangnya, canggih apapun alat yang telah dibuat oleh Plankton, tetapi tetap saja ia selalu gagal dalam melakukan aksi jahatnya. 2. Kendaraan. Meskipun memiliki tubuh yang kecil dan terlihat sangat mustahil ketika mengemudikan suatu kendaraan, namun nyatanya hampir segala kendaraan bisa Plankton kemudikan loh guys. Ya, selain handal dalam mengemudikan suatu kendaraan, hal yang mengejutkannya lagi bahwa kendaraan-kendaraan tersebut hampir semuanya adalah buatannya Plankton yang telah ia rancang sendiri untuk digunakan sebagai media transportasinya dalam melakukan kejahatan. Ya contohnya saja seperti kendaraan bernama Jerkmaker 9000 yang muncul dalam episode berjudul It's a SpongeBob Christmas. Kendaraan ini berupa kapal dengan tuas mini yang digunakan oleh Plankton untuk menjahili dan menjebak SpongeBob dengan cara memberikan kendaraan tersebut. Lalu ada juga kendaraan bernama Plankton Rocket Tank dan Cambucket Glove yang sama-sama muncul dalam episode Handemonium. Kendaraan ini berupa tank mini yang dilengkapi dengan tembakan rudal serta tangan maskot Cambucket yang digunakan oleh Plankton untuk mencuri resep Krabby Patty di Krusty Krab dan membuat kekacauan di kota Bikini Bottom. Serta ada juga kendaraan bernama Air Plankton dan Plankton Tank Robot yang sama-sama muncul dalam film Sponge Out of Water. Kendaraan ini berupa pesawat jet dan tank tempur yang digunakan oleh Plankton untuk mencuri resep Krabby Patty di Krusty Krab, dan kemudian kendaraan tersebut bisa berubah menjadi robot juga. Selanjutnya, ada juga kendaraan bernama Plankton Bulldozer, Plankton Crane, dan Plankton Drill yang muncul di setiap episode berbeda, namun fungsi dari ketiga kendaraan tersebut terbilang hampir sama semua, yaitu mereka adalah kendaraan alat berat yang digunakan oleh Plankton untuk menghancurkan, meletakkan, serta menggali suatu objek yang berat. Dan terakhir, ada juga kendaraan bernama Mechanical Clam Digger yang muncul dalam episode berjudul It Came From Gulagon. Kendaraan ini berupa roket berbentuk kerang yang digunakan oleh Plankton untuk mengacaukan sisi pantai Gulagon dengan mengeluarkan cairan gelembung berwarna ungu misterius dari dalam dasar lautnya. Well, sepertinya dari beberapa kendaraan canggih yang Plankton gunakan barusan, kayaknya bukan menjadi jaminan ya guys bahwa kendaraan tersebut dapat memudahkan Plankton dalam melakukan setiap aksi jahatnya. 1. Bahan kimia. Memiliki rutinitas yang selalu melakukan berbagai eksperimen untuk kejahatan di dalam laboratorium pada restoran Cambucketnya, membuat Plankton pun seringkali menciptakan berbagai macam bahan kimia yang mengandung zat berbahaya di dalamnya. Sebab lagi-lagi eksperimen tersebut harus dilakukan oleh Plankton, dikarenakan dengan adanya bahan kimia yang ia ciptakan dari eksperimennya ini akan dapat memudahkannya dalam melakukan aksi kejahatannya, terkhusus dalam mencuri formula resep Krabby Patty. Ya contohnya saja, beberapa bahan kimia hasil eksperimennya Plankton seperti zat bernama Baby Gas yang muncul dalam episode berjudul Go Go Gas. Bahan kimia ini berupa gas berwarna hijau yang dimasukkan ke dalam sebuah tabung dan digunakan oleh Plankton untuk mengubah umur Tuan Krab, SpongeBob, Squidward, dan setiap pengunjung Krusty Krab yang ada pada saat itu menjadi dalam bentuk bayi dan tua demi untuk memudahkan Plankton dalam mencuri resep Krabby Patty. Lalu ada juga zat bernama Profesor Plankton Mind Control Sampo yang muncul dalam episode berjudul Mermaidman vs SpongeBob. Bahan kimia ini berupa sampo yang digunakan oleh Plankton untuk mencuci otak Mermaidman dan Barnacle Boy dengan menyuruh mereka untuk menjelekkan Krabby Patty di hadapan umum. Serta ada juga zat bernama Salsa Imbecilicus yang muncul dalam episode sesuai dengan namanya, yaitu berjudul Salsa Imbecilicus. Bahan kimia ini berupa cam cair yang tidak sengaja telah digunakan oleh Plankton untuk membuat seluruh penduduk Bikini Bottom menjadi bodoh seperti layaknya Patrick, karena akibat dari sel DNA Patrick yang dimasukkan ke dalam cam tersebut dan asap dari pembuatan camnya yang telah tersebar ke setiap sudut kota Bikini Bottom.
Dan terakhir, ada juga zat bernama fuel rods yang muncul dalam episode Bottle Burglass. Bahan kimia ini berupa cairan nuklir yang disimpan oleh plankton di dalam rumahnya. Dan mungkin saja, fuel rods digunakan oleh plankton sebagai bahan bakarnya untuk setiap teknologi canggih buatannya. Well, kayaknya baru itu aja ya guys, beberapa bahan kimia yang telah plankton buat untuk melancarkan aksi jahatnya. Sebenarnya sih kayaknya masih banyak lagi untuk bahan kimia lainnya buatannya plankton. Dan itu semua belum termasuk dengan adanya bahan kimia yang ia campurkan di setiap makanan cam buatannya, hingga membuat setiap orang yang telah memakan cam tersebut menjadi muntah dan sakit perut. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 teknologi hasil eksperimen buatan plankton yang digunakan untuk kejahatan. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih harusnya setiap part dari teknologi buatannya plankton ini admin buat pada konten terpisah ya guys. Namun dikarenakan hal tersebut yang nantinya terkesan bertele-tele, makanya langsung admin gabungin semuanya aja. Oh iya, bila di video ini admin telah membahas teknologi eksperimen plankton untuk kejahatan, gimana kalau di next video nanti kita bahas tentang teknologi eksperimennya Sandy untuk kebaikan? Kalian setuju nggak nih guys? Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.